Halo, assalamualaikum. Selamat malam, teman-teman semua, sahabat semua. Kembali lagi dalam channel Bingkai Narasi. Kali ini saya masih akan mengulas beberapa isu yang masih menjadi perbincangan di beberapa media massa, apalagi gejolak ataupun juga menjelang pemilihan presiden 2024 ini. Beberapa politikus atau aktor politik mulai memunculkan ataupun mulai tahap awal pemunculan karakter-karakter, baik itu dari partai secara umum maupun terkait dengan individu yang bakal mencalonkan diri pada hajat besar, hajat demokrasi nanti. Nah, kali ini dalam Bingkai Narasi ini karena saya memiliki rubrik yaitu politik. Nah, beberapa minggu terakhir ini di beberapa media di Indonesia membicarakan aktor politik yang cukup familiar bagi kita semua, yaitu Bang Fachri Hamzah. Ya, tentu publik semua mengenal Bang Fachri Hamzah. Beliau merupakan ex pengurus ataupun juga partai dari PKS dan juga merupakan ex petinggi DPR ya, DPR RI. Nah, beberapa hari ini beliau begitu gencar mengkritik baik itu kritik yang bernada sinis maupun juga kritik-kritik yang pada esensinya patut didengarkan bagi para penguasa ataupun para pelaku yang saat ini sedang duduk di kursi kekuasaan. Nah, kita beranjak kepada poin pertama, yaitu kritikan Fachri Hamzah terhadap Menteri BUMN, yaitu Erick Thohir. Nah, Bang Fachri ini menilai bahwa Erick Thohir ini selaku menteri justru lebih banyak, atau khususnya pada minggu-minggu ini ya, Bang Fachri menilai bahwa Erick Thohir ini lebih mencari popularitasnya kepada masyarakat ketimbang kerja-kerjanya sebagai menteri BUMN. Tentu Fachri Hamzah mempunyai alasan tersendiri kenapa beliau mengkritik keras terhadap menteri BUMN yaitu Erick Thohir. Bahkan Erick Thohir sendiri menganggap Erick Thohir ini adalah menteri yang baru terjun di dunia politik, yang baru seumur jagung gitu kan, belum memahami politik di Indonesia secara umum, yaitu belum memahami masyarakat Indonesia. Mari kita simak beberapa kritikan yang dilontarkan oleh Fachri Hamzah yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Partai Gelora. Ya, itulah tadi beberapa kritik yang dilontarkan oleh Fachri Hamzah. Tentu kritikan ini di era demokrasi saat ini merupakan suatu yang lumrah gitu kan, bahkan harus, karena ini sebagai bentuk kontrol dari orang yang berada di luar pemerintah agar jalannya pemerintahan saat ini, khususnya di rezim Jokowi ini, bisa berjalan sesuai dengan cita-cita dan keinginan masyarakat yang saat pada Pilpres yang lalu digaungkannya. Selain itu juga kritikan ini menjadi momentum ataupun media Bang Fachri secara umumnya itu Partai Gelora untuk mencari ruang agar partai tersebut bisa diterima dengan masyarakat, agar popularitas partainya bisa meningkat, apalagi Partai Gelora sendiri akan mengikuti proses verifikasi
peserta pemilu pada Pilpres mendatang. Tentu ini adalah ruang bagi Fachri Hamzah untuk katakanlah pansos atau alias panjat sosial agar partainya bisa mensejajarkan dengan partai-partai yang sudah lebih dahulu. Nah, kita sebagai awam tentu patut menyimak. Ini adalah bentuk dinamisasi dalam dunia politik sehingga kita bisa belajar ataupun cerdas terhadap sehingga kita juga bisa belajar menyikapi setiap peristiwa-peristiwa politik di negeri ini agar kita juga bisa memilah dan memilih. Tentu kita juga bisa lebih cerdas politik agar tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang kontroversi. Meski demikian, kita patut menjaga nalar kita. Di samping itu, kritik tentang koalisi Indonesia Bersatu juga memberikan wawasan ataupun pengetahuan terhadap kita bahwa memang pada umumnya selama ini koalisi ini dibentuk pada detik-detik akhir ataupun pada masa-masa akhir ketika Pilpres akan dimulai. Tapi sekarang justru koalisi sudah dibentuk dari jauh-jauh hari. Ini juga memunculkan kecurigaan apalagi ketiga partai yang berada dalam koalisi Indonesia Bersatu ini, yakni Golkar, PAN dan P3 ini secara elektabilitas tokoh-tokohnya ini kalau dalam hasil survei ya itu di bawah 1%. Mohon maaf kalau salah, saya mohon dikoreksi di kolom komentar ya. Ini artinya bahwa koalisi ini seakan-akan hanya sebatas katakanlah pemancing gitu kan, sehingga eksistensi koalisi tersebut dipertanyakan benar atau enggak. Sementara politik sendiri sifatnya dinamis, politik ini sifatnya dinamis, akan ada perubahan-perubahan pada detik-detik akhir. Kita patut tunggu, apalagi belakangan sebelumnya AHY dari Partai Demokrat melakukan safari-safari politik kepada tokoh-tokoh, salah satunya yaitu Pak Airlangga. Nah, justru Demokrat sendiri tidak gabung, dan dia juga punya alasan tersendiri kenapa tidak gabung dalam koalisi ini. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita terus berusaha agar tidak bersifat apatis terhadap isu-isu politik yang ada di negeri ini, karena bagaimanapun kebijakan-kebijakan yang ada, kebijakan-kebijakan dalam negeri ini dilalui oleh mekanisme politik yang pada akhirnya memberikan dampak terhadap kita semua. Jangan lupa dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan informasi yang patut dan layak diperbincangkan. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.